mulai ada Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes itu badan hukum. Tapi kalau sudah dapat badan hukum ke NIB, sepenuhnya teknologi informasi. Untuk pertama kalinya sih kementerian kita itu datanya dipakai di mana-mana. Nah, barang-barang di desa kan. Iya. Nah kalau beli barang di luar desa, gimana kalau belinya di BUMDes? Sekarang udah bisa. BUMDes sudah masuk e-katalog nasional lagi. Ren, lu udah punya NPWP belum? Ngapain nanya-nanya, punya lah. Ah bener lu. Iya. Kalah lu loh kalau misalnya belum punya. Punya. Emang kalah sama siapa? Lu tau gak sih yang episode yang lama-lama itu kita pernah ngadirin tentang BUMDes kan? BUMDes mah. Ah iya, nah tapi tuh lu juga harus tahu kalau misalnya ada BUMDes tuh harus NPWP juga. Bukannya manusia doang ya yang harus punya NPWP. BUMDes dikelola sama siapa? Oh iya manusia. Oh kan? iya. Tapi pasti kan bingung juga nih BUMDes, NPWP dikelola sama manusia. Gimana sih? Iya kan? Bener-bener. Aku pikir kayak nggak perlu gitu. Itu kayak cuman tempat usaha terus jualan. Iya. Gitu tuh nggak perlu NPWP gitu. Nah iya sebenarnya sih kan gue tuh mau jelasin nih Ren, cuman karena juga masih bingung ya apa sih Iya, mau diapain sih? Nggak percaya juga kalau lu yang jelasin sih. Iya bener kan, mohon maaf nih ya, jujur nih, mohon maaf, iya, lahir tapi batin. kita hari ini tuh udah datangin nih. Siapa tuh? Ada, tapi kita sapa dulu sobat PDKT di rumah. Oh iya, halo sobat PDKT. Ketemu lagi dengan saya Waren Ronevika. Saya Michelle Erison. Di situ tahu kamera aku, di mana sih kameranya? Di sini ya bener. Di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Pengen tahu kan apa Pengen tahu banget ini. NPWP di BUMDes. Iya, betul. Nah coba di lirik sedikit sudah ada Bapak Ivanovic Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat, Pak? Waalaikumsalam. Baru saya lagi sehat Pak. Sehat. Ini waktu yang luar biasa ya bisa mengajak Bapak Iya, Ivan di betul. sini. Di sela-sela waktunya yang sibuk kan ya, Pak ya? Ya gitu aja sih. Oh, Bapaknya nggak mau sombong. Nggak mau sombong, tapi panjang banget rangkaian apa-apa lagi ini Ren. Iya tuh Pak, sekarang ditambah lagi dihadirkan sama Michelle di sini untuk Dihadirkan kita semua di sini iya, ya. Betul. Untuk memberikan insight tentang BUMDes. Makin banyak aja tugas Bapak nih kayaknya. Iya benar. Iya. Ada lagi Ini Pak yang BUMDes. nyari kerjaannya nih Pak. Parah nih Pak. Iya, nambah-nambah sendiri ya. Iya. Nambah kerjaan sendiri Michelle. Iya. Coba Ren, tanya dulu Ren, apa yang pengen lu ketahui itu tanya dulu Ren. Iya Pak. Jadi kan waktu itu ya Pak ya. Iya. Kan pernah. Kan waktu itu Maksudnya kemarin kan? Iya, kemarin. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang BUMDesma sama ketua BUMDesma Nusantara tuh ya Pak Agus. Tolong dibantu iya Pak Pak Agus. Pak Agus Sudrikamto. Nah itu kan jelas bahwa BUMDesma itu kan memang kayak dibilang dibilang perusahaan nggak apa-apa gitu karena memang itu memang perusahaan punya NIB, punya NPWP. Nah saya baru tahu dari Michelle ternyata BUMDes pun juga seperti itu ya Pak ya. Nah terus beberapa hari ini katanya Bapak sama tim data ya membahas tentang BUMDes. Nah setahu saya kan itu adanya hanya di desa ya. Kok bisa sampai di meja Bapak pembahasannya Pak BUMDes? Gimana tuh Pak? Iya. Mejanya nggak di desa. Iya, mejanya benar nggak di desa Nggak loh di desa, Pak. iya. Gimana tuh Pak? Iya memang ada yang baru. Wow. Belum pernah ada sebelumnya. Inovatif Pak. Oh iya. Salah, kreatif. Kreatif Pak. Iya. Apa di meja Bapak biar cepet jadi. Iya, biar cepet Iya, betul. Iya, gimana Ya, Pak? belum pernah ada di Undang-Undang APBN itu disebut BUMDes. Baru tahun ini. Untuk tahun depan itu dana desa digunakan antara lain ya, yang diutamakan itu menambah modal BUMDes. Oh, jadi salah satu modal usaha BUMDes. Nah, supaya gampang bagi desa, maka kita perlu memberikan cara memasukkan dana desa ke dalam BUMDes. Antara lain memberitahu bagaimana data-data BUMDes di desanya. Jadi kalau BUMDes itu sampai tahun 2020 hanya disebut badan usaha. Karena badan usaha dia tidak bisa menerima kredit dari perbankan, tidak bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain ya, lembaga usaha yang lain, perusahaan nggak bisa begitu.
Di tahun 2021 mulai ada Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes itu badan hukum. Ya. Jadi kita kenal badan hukum ada PT, CV, ya. Kan biasa bantu PPK kan, ada CV, ada PT. Iya lagi. Ren iya gini Ren. Iya. Iya. Gitu. Terus koperasi. Nah sekarang tambah satu lagi BUMDes. Itu di tahun 2021. 2021. Ya. Nah sejak saat itulah BUMDes kemudian tambah berkembang lagi. Dengan berbadan hukum ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak keuntungan dari BUMDes berbadan hukum ini Pak? Ya ada yang menyampaikan di lapangan. Apa enggak malah rugi? Ya. Begitu berbadan hukum, kita kena pajak dan sebagainya. Benar. Ya kan? Iya betul. Ya kalau rugi itu kan relatif ya. Kalau keuntungan kita lebih banyak daripada biaya kita ya berarti untung ya. Iya benar. Nah dengan menjadi badan hukum itu peluang keuntungannya lebih tinggi. Karena bisa dapat kredit. Dulu nggak bisa dapat kredit perbankan, kredit usaha rakyat itu dulu nggak bisa. Iya. Gitu. Sekarang bisa. Terus setelah itu dia bisa menambah usaha sendiri. Kalau belum punya badan hukum misalnya dulu BUMDes itu zamannya Pak Menteri Desa yang sebelumnya ya, Pak Menteri Eko itu kan ada kerjasama dengan Pertamina, Pertasop dengan BUMDes. Nggak bisa itu, nggak bisa terjadi kerjasama. Ya. Kecuali kalau BUMDes mendirikan PT, BUMDes ikut koperasi ya. Gitu. Nah sekarang bisa BUMDes sendiri. Oh jadi karena itu ya Pak ya, yang seperti yang dibilang Pak Ivan tadi, yang Tain Baran tadi, kepengen tahu nih kenapa tiba-tiba ada berkas di meja Bapak yang harusnya di desa dikelola tapi dikelola di ini, karena untuk membantu prosesnya tadi ya Pak ya. Betul. Jadi yang menarik itu belum pernah juga ya, belum pernah ya. Seingat saya baru 2 kali ini di kementerian kita itu langsung berhubungan dengan warga. Kita kan kementerian yang biasanya menyusun kebijakan ya. Tapi ini langsung berhubungan dengan warga, melayani warga. Sebetulnya dulu ada layanan transmigrasi. Ada yang layanan untuk mendapatkan lahan, mendaftar, terus layanan untuk peminjaman pustaka transmigrasi. Ya. Kemudian setelah itu layanan Sapa Desa. Ini layanan yang tiap hari menelpon desa kan. BPI juga tuh ya Pak ya. Iya. Mantap. Kemudian ya yang tambahan lagi itu layanan menjadi verifikator BUMDes. Ini sebetulnya tugas notaris ini. Tapi dipindahkan sama Pak Menteri itu bagaimana kalau pegawai Kementerian Desa itu melakukan kegiatan notariat ini untuk bisa mendaftarkan BUMDes. Keuntungannya yang tadinya biaya 5 jutaan atau lebih untuk membayar itu notariat gitu, BUMDes langsung ke notariat gitu misalnya Pak. Ya, itu maka nggak ada biaya itu kan, karena langsung ke Kemendes. Langsung di ini ya, Mas, benar-benar Kemendes tuh menyentuh rakyat langsung, yang harusnya ribet nih harus ke sana dulu, ke sini dulu. Nah, sekarang benar-benar menunjukkan ini loh, kita tuh Kementerian Desa benar-benar tidak hanya hadir di dalam sebuah kertas doang ya Pak ya, bahasa sini kebijakan aja ya, tapi kita benar-benar menyentuh langsung, mempermudah ya Pak ya. Puitis banget. Pujanggi. Kalau pujangga kan cowok, ini pujanggi. Pujanggi ya? Iya pujanggi. Berarti hampir Pak, mohon maaf kalau saya salah, seperti layanan haki ya Pak? Iya, layanan seperti haki itu ya, juga jadi langsung itu. Ya. Oh gitu. Itu yang keempat yang kita langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah kalau yang verifikator, itu sekaligus kan semua berkas datanya kemudian ada di Kementerian Desa. Itu keuntungan yang sangat besar. Karena kita ketahui sekarang ini sumber daya yang utama itu kan data dan informasi. Jadi kalau kita bisa dapat banyak itu, keuntungan besar buat kita. Nah itu sudah ada buktinya. Sekarang berbagi pakai data itu, salah satu keunggulan Kementerian Desa itu ya berbagi pakai data BUMDes. Kementerian Hukum dan HAM tidak usah repot-repot ngumpulin data, cukup ngambil dari Kementerian Desa, langsung BUMDes berbadan hukum. Gitu. Jadi yang menentukan kita, itu kan satu menurut saya sih lompatan kebijakan yang
Iya, yang menarik dan berani. Ya, dan memotong keribetan birokrasi ya Pak. ya Iya. betul. Jadinya Kreatif dan cepat. cepat jadi. Betul. Jadi harusnya misalnya ke notaris dulu atau gimana, ini cukup dari yang data yang kita punya, Betul, terus betul. kita sinkronkan sama yang Kemenkumham, apa Iya. benar ya? Benar ya Iya, sebutannya. betul. Kemenkumham itu bisa langsung menjadi BUMDes berbadan hukum gitu Iya. ya Pak ya. Oh. Terus misalnya Kementerian ATR BPN untuk Iya. ngurus pertanahan, Iya. ya kan? Sertifikat tanah untuk BUMDes. Iya. Itu Kementerian ATR BPN itu kemudian juga ngecek data di Kementerian Desa, gitu. Oh. Jadi ngecek data itu kalau memang sudah ada datanya, ada BUMDesnya, barulah tanahnya kemudian menjadi sertifikat bukan hak milik karena berbadan hukum hak guna usaha BUMDes. Terus yang tadi itu Iya. NPWP Iya. itu Ditjen Pajak juga melihat data dari Kementerian Desa. Oh. Begitu ada di situ, Iya. maka dapat NPWP korporat. Oh, langsung. Jadi sama seperti tadi ya. Oh Iya. iya. Ada NPWP Iya. koperasi, PT. Iya. Jadi nanti di kartu NPWP-nya BUMDes Makmur Abadi gitu misalnya gitu ya Pak ya. Ya, plus nama desa. Plus nama desa. Ya, Oh. di bagian akhirnya nama desa. Oh gitu. Karena kata kunci makmur untuk BUMDes banyak itu. Oh iya, iya benar. Hampir semuanya ya. Iya, Makmur gitu. Abadi. Saingan juga itu Pak sama toko bangunan juga gitu Pak. Itu tuh Judulnya gitu. Itu tuh kayak judul ada harapan sama doa Iya dalamnya. benar itu udah kayak ngasih nama ke anak Iya, kan, ada benar, harapan, benar. ada doa. Ya, seperti itu. Oh. Jadi kalau sudah seperti itu kan berarti ada kekuatan di Kementerian Iya. Desa. Betul. Berarti sekarang tidak perlu ribet lagi Pak untuk mengurus yang tadi namanya NPWP ya Pak ya? Ya, jadi dulu NPWP BUMDes itu masuk NPWP NPWP usaha lain. Sama seperti kalau kita datang ke pesta. Nah, Iya. ini orang lain ini jadi kayak tersingkirkan gitu. Nggak Ya. punya rumah ibaratnya Nggak punya ya, rumah. Pak. Oh iya. Nah, sekarang ada baru mulai tahun ini. Ya. Jadi apa namanya itu Bu Kapus Datin Iya. itu kan dapat tugas untuk mengawal itu. Akhirnya dapat. Wow. Harus sering banyak omong sih emang. Iya. Pak, ini saya kepikiran aja sih Pak. Kan kayak tadi Bapak nyebut kita bisa sinkron sama Kemenkumham, sama ATR BPN, sama Dirjen Pajak. Itu dari kita juga masif pergerakan kita announce ke mereka atau kayak kulon gitu bahwa kita punya ini loh rencana kerja ini loh, mohon dibantu gitu Pak. Oh, Iya udah sih, ada betul komunikasi sih. sebelumnya. Iya. Oh, gitu. Jadi kekuatannya di situ, kolaborasi. Kolaborasi, Iya. ya betul. Setelah itu kemudian ke OSS, Online Submission System. Itu pendaftaran nomor induk berusaha. Dulu banyak kalau mau berusaha harus ada izin-izin usaha. Iya. Sekarang disatukan namanya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, kalau udah dapat itu, iya. kemudian dia BUMDes bisa melakukan usaha apa saja sesuai itu. Oh. Ya misalnya ya, yang tadi mau dengan Pertasop, Iya. dia ada bentuk usaha untuk apa namanya itu penjualan ya, BBM gitu. Iya. Ya nanti sudah resmi itu, sehingga Pertamina kemudian bisa langsung kerjasama karena ada NIB-nya itu, nomor induk berusaha. Ya, lebih aman Cara juga. itu gimana Pak? Cara cepat dapatkan NIB itu gimana? Nah Pak, itu yang prosesnya? menarik itu. Jadi gini, kalau mau mendapatkan nomor badan hukum, Iya. itu kan para pendamping desa itu penting, mendampingi supaya Musdes Iya. menyusun dokumen. Iya. Menyusun dokumen itu kan nggak mudah kan? Iya. Sudah ngalamin nyusun dokumen ISO, Iya. ditambah konsultan, kalau ini ditambah pendamping. Nah, tapi kalau sudah dapat badan hukum ke NIB, sepenuhnya teknologi informasi. Oh. Upload gitu Pak. Nggak usah upload. Oh nggak usah. Dia cuma mendaftarkan nama BUMDes, kemudian apa nomor AHU-nya otomatis muncul, nama apa namanya pengurus, NIK pengurus. Nggak boleh beda sedikit pun dengan yang database di Kementerian Desa. Oh gitu. Ya, jadi nggak Tadi verifikasinya tuh di situ ya Pak. Iya. Tugas kita di verifikasinya Iya. di situnya. Oh, Jadi kalau oke. datanya ke Kementerian Desa, BUMDesnya ngawur nulis NIK ya akan dapat NIB. Oh gitu. Jadi sepenuhnya teknologi informasi.
sepenuhnya data. Di di pajak juga begitu, Kemenkumham begitu. Jadi untuk pertama kalinya sih kementerian kita itu datanya dipakai di mana-mana. Keren. Makanya Bapak kalau menggaungkan kata-kata data data. Karena memang by sistem, by ini semua ya Pak ya. Berarti, ada lagu lama sih. Apa coba Pak? Ya itu yang Pak Aji sering itu. Apa nih? Data data itu. Dansa dansa, buat apa kau bermuram durja? Bukan dansa itu dansa Pak, dansa. Saya pikir Bapak mau nyanyi datakan sejujurnya. Maaf ya Pak, bercanda mulu. Ya itu, jadi yang menarik itu sih. Iya sih. Berani menyimpan data menurut saya sih keren. Dan itu BPI lakukan. Ya. Dan itu BPI lakukan di bawah pimpinannya Pak Ivan. Tepuk tangan dong 2.000 orang di sini. Motor penggeraknya berarti Bapak ya Pak? Bapak. Ya motor ya. Itu izin Pak, itu terpikirkan dari mana sih Pak? Bapak bisa punya ide gitu? Saya suka bingung Pak, orang kreatif bener. Ya kan? Iya, gitu kok bisa kepikiran gitu Pak? Kenapa gitu? Dari keresahan apa Pak? Enggak, itu karena sering ini ya ada diskusi kan. Misalnya Iya. Saya masih ingat itu ada rapat di Oprum untuk persiapan peraturan pemerintah tentang BUMDes. Iya. Waktu itu kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, terus kalau nggak salah namanya Pak Santun itu dari Kemenkumham. Iya. Dia bilang, Pak Menteri ya yang mengusulkan. Iya. Waktu itu sebelum rapat kita diskusi di ruangan Pak Menteri itu. Lantai 2 itu. Ya. Iya. Sama seperti kita kan lantai 2. Iya, kita cuma beda gedung doang. Beda gedung gitu ya. Iya, Pak. Iya. Tapi boleh masalah lebih tinggi dia. Iya. Lantai 3. Dari gedung utama ya. Iya. Nah, Pak Menteri, gimana kalau kita usulkan kita yang menjadi notaris gitu. Semacam notarisnya yang kemudian kita sebut verifikator. Nah, disampaikan di rapat itu. Terus kata Pak Santun itu, wah itu ide baru itu. Belum pernah ada itu. Gitu kan. Tapi boleh apa enggak? Ya boleh saja asal Kemendes berani. Berani ya, berarti persoalannya, iya berani. Benar. Untuk golongan-golongan para penekat kan. Iya. Iya benar. Nah itu contohnya begitu. Jadi memang ada diskusi, kemudian ditantang begitu. Kata Pak Santun waktu itu, biasanya kalau badan usaha milik daerah saja sama BUMN, itu penetapannya perda sama keputusan presiden. Kalau ini kan penetapannya langsung peraturan pemerintah, lebih tinggi lah. PP ya betul. Ya. Dan enaknya ya kemungkinan untuk dihapus atau berubahnya kecil. Ya. Sama sih, ini nanti contohnya ya, bentar lagi. Ini kan BUMDes yang bergerak di peminjaman modal. Itu kan kadang-kadang orang yang sudah pinjam modal itu ternyata sudah meninggal dan sebagainya. Nggak bisa ditarik lagi uangnya. Betul. Sehingga ada penghapusan. Ada yang disebut penghapusan buku, cuman administrasi. Nanti kalau selama 3-5 tahun sudah nggak ada, maka penghapusan yang sifatnya sudah tetap gitu. Nah yang menentukan itu adalah rekomendasi Kementerian Desa. Nanti begitu. Biasanya yang menentukan itu notaris, kemudian pihak dari Pemda atau dari Kementerian Keuangan. Nah kemarin ditawarin, berani nggak Kementerian Desa? Itu sih pertanyaan-pertanyaan retorik itu yang bikin membahayakan. Tapi bikin tertantang membahayakan kalau disampaikan ke Pak Menteri. Jadinya gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan saat ini ya kemungkinan itu ada berapa ya, mungkin 2 triliun apa 3 triliun yang mungkin perlu dihapus bukukan itu ya. Nah itu nanti yang mengelola itu juga Kementerian Desa. Berarti Pak Ivan ya ketika ada sebuah penugasan
itu justru tertantang Iya, ya. Dan betul. itu tuh terlahir dari dialog-dialog kecil. Iya, Maksudnya betul. jadi itu beranah kepada suatu hal yang harus yuk kita berubah, kita inovasikan. Benar. Tapi Pak, tentunya di balik semua inovasi Bapak ini pasti ya, dan mungkin ya Pak bakal ada di ujungnya itu yang namanya pro dan kontra. Itu Bapak juga apakah dari awal sudah menyiapkan, wah nanti pasti ada gitu tentang pro dan kontra. Omongan netizen Pak, iya netizen. Terkait dengan perubahan-perubahan Pokoknya ini. sudah ngerasain. Iya sih. Biarin aja lah. Ya apa namanya itu? Ya pasti ada kan. Namanya juga Iya. perubahan. Betul. Ya. Aneh kalau nggak ada yang kalau pro semua Ya. bagus sih. Iya. Cuman kok agak jarang. Ya. Terutama karena namanya hal baru itu. Iya. Ya istilahnya ya nggak ada daftar pustakanya kan. Iya. Kan harus baru. Jadi ya orang pasti nggak paham dulu. Iya. Ya pastilah. Iya. Kalau langsung paham ya aneh. Ya nggak apa-apa, pro kontra nggak apa-apa. Iya. Yang penting kita selalu melakukan pembaruan ya Pak. Itu Iya. juga kita ngelakuin itu udah melibatkan stakeholder terkait Iya. ya Pak. Iya, Nggak iya. mungkin Betul. sebuah kebijakan itu langsung jadi tanpa melibatkan antara stakeholder, Iya. pusat, daerah maupun sampai ke Iya. desanya sendiri ya Pak. Kita punya kekuatan berani bekerja sama. Oke. Keren, benar. Gitu. Jadi apa namanya, tidak ada apa ya, ya pasti sulit sudah pasti. Tapi kita berani kerjasama. Itu menurut saya sih ya keren itu. Iya benar, karena menurut saya hasil Mhm. hasil-hasil yang selama ini udah dicapai oleh Bapak dan BPI gitu ya. Menurut saya itu udah melalui proses yang benar-benar dipikirkan dengan matang gitu, nggak seujug-ujug aja. Apa Langsung ya? jadi gitu ya. Ya nggak tiba-tiba aja gitu kan langsung jadi, nggak dipikirin faktor resiko segala macam, itu semua pasti udah dipikirin dengan jelas dari diskusi-diskusi Ya, sama ya. mitra-mitra ya Pak ya. Terima kasih atas prasangka yang baik. Terima kasih. Tapi memang Pak disadari bahwa menurut saya perubahan itu nggak mudah karena menimbulkan dulu perasaan nggak nyaman kan. Iya. Nah, Iya, iya, gitu. betul. Nah tapi alhamdulillah Bapak berbesar hati kan, bermental berbesar hati, bermental baja. baja, Bapak dan tim bermental baja karena ujung-ujungnya pasti ada loh, pasti jadi loh, bukan cuma omongan ya Pak ya, Iya, gitu. Kayak Bapak udah mulai pusing nih. Nih dua orang yang ngobrolin apa? Iya. Enggak, ini kan kita memang tema tentang BUMDes Pak. Cuma kan Iya. kita juga mengulik sedikit tentang Iya, Bapak kan sebagai mengulik kepala tentang BPI. Iya, betul. Kita Dikit-dikit lihat tipis-tipis iya. lah. Tipis-tipis lah masuk dikit lah. Ya, gitu boleh. kan. Iya. Karena kan tentunya orang-orang juga tahu berarti Bapak cuma ngurusin BUMDes kerjaan, tapi kan di balik itu semua kan ada sebuah keberanian yang harus Iya, di betul. ini ya di apa? Diapresiasi. Diapresiasi. Iya, betul. Karena Iya, kan- nanti ini NIB kan mulai jalan ya. Iya. Dan kemarin laporan Bu Kapusdatin sama laporan BUMDes. Siap. Nah waktu itu pagi-pagi BUMDes pada kirim WA. Mm-mm. Ya terus saya kirim ke Bu Lina ya sama Bu Kapusdatin. Terus sore itu sudah lebih dari 10 BUMDes yang langsung dapat NIB. Wih, dalam satu hari itu. Iya, jadi bayangin di bulan Februari Iya. Mm-mm. itu pertama kali NIB 1 saja itu butuh waktu berbulan-bulan ya. Iya. Nah, kemarin sudah bisa lebih cepat. Nah, nanti setelah itu ini nanti BUMDes akan masuk e-katalog. Jadi kita sering dengar bagaimana supaya dana desa, ADD, semua dana yang masuk ke desa itu supaya nggak keluar dari desa. Iya. Ya caranya ya harus beli barang-barang di desa kan. Iya. Nah kalau beli barang di luar desa, gimana kalau belinya di BUMDes? Nah nanti sebentar lagi, sekarang udah bisa, BUMDes sudah masuk e-katalog nasional lagi. Oh. Ya. Jadi itu juga baru pertama kali ini sejak munculnya BUMDes tahun 99. Keren. Jadi kalau misalnya Pemda, gue takut salah nih mau ngomong. Ya ya benar. Pemda, misalnya Pemda ya Pak, perlu ATK Ya. di Purwokerto misalnya ya. Purwokerto. Gara-gara Saya tonggak ini. Saya udah mulai paham nih Pak, Banyumas sama Purwokerto nih. Purwokerto Pak. Ya. Pakai BUMDes, belinya di BUMDes di Iya, situ bisa. Kan betul. harus via e-katalog sekarang kan. kalau Seperti di kata Pak Minta Menteri kan. Iya. ya. Kemendes ya harusnya kalau beli apa-apa di ruangan dan sebagainya dari BUMDes. Nah nanti Iya. itu bisa dihitung. Sebetulnya benar nggak sih Kemendes membeli dari BUMDes? Nah, itu Oh iya. bisa dihitung. benar, Gitu. Dan itu menurut saya sih bagus sih.
Setuju sih. Pak. Keren sih, bagus. Cuman ya keren, Pak. agak sulit, tapi kok akhirnya mau ya. Iya Pak. Terus sebentar lagi, sekarang kalau membeli barang, itu kan harus produk dalam negeri. Iya. Itu juga nanti kita akan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Supaya TKDN, produk dalam negeri dari BUMDes itu langsung diakui dengan cepat, sekian persen. Sehingga nanti tidak menyulitkan. Katanya sekarang PPK ada yang mengatakan mau beli dari BUMDes, tapi ini TKDN-nya gimana? Sebentar lagi enggak. Kita tunggu aja sebentar lagi. Bertahap ya Pak, ya benar, tapi insya Allah masih terus dipergerakan. Pak, tapi itu yang terkait dengan e-katalog tadi Pak, itu apakah semua BUMDes ini harus, dan ini kan menjadi sebuah tantangan juga bagi mereka ya Pak ya, karena seperti yang kata Bareng tadi, misalnya di satu BUMDes Purwakarta kan banyak Purwokerto kan banyak ya. Ada BUMDes Makmur Jaya Abadi, Makmur Jaya Sejahtera. Antara sesama makmur itu bersaing ya. Ada ATKA, ATKB, ATKC. Itu kan otomatis hampir sama ya Pak semua penjualannya dia ya. Dan itu kan sebuah tantangan Pak untuk berhasil masuk e-katalog. Berarti sebuah BUMDes itu harus berani juga untuk berani lebih berinovasi. Iya, benar. Untuk membedakan. Itu menjadi sebuah tantangan ya Pak ya bagi mereka ya Pak. Iya. Itu sejauh ini apakah sudah terlihat nih Pak respon dari pemilik-pemilik BUMDes terhadap kesiapan dari mereka Pak terhadap adanya nanti kayak katalog ini? Sekarang boleh dikatakan baru mulai kan, baru sebulanan itu ya. Karena memang baru, ya kalau nggak salah itu sebetulnya sudah mulai September sih. Cuman infonya agak telat ke Kapus Datin itu sebulanan gitu. Sekarang sudah ada sih, nanti bisa dicek di web BUMDes Kemendesago.id itu. Kalau kita cari produk, otomatis akan masuk ke e-katalog BUMDes. Jadi mudah gitu. Memang harus syaratnya tadi Badan Hukum, NIB, NPWP. Makanya kita kejar itu. Jadi jangan tunda-tunda lagi ya Pak ya untuk ini apa? Kumpul berkas nanti dulu deh. Iya benar. Gampang lagi. Iya buat yang BUMDes belum bahasa bergabung. Belum masuk data. Gimana? Iya kan? Belum verifikasi itu maksudnya. Belum verifikasi. Masih banyak Pak itu Pak yang belum Pak. Iya, sebetulnya begini, dari 65.000, sekitar 52.000 BUMDes yang mendaftar nama. Oh sudah. Ya. Baru sampai tahap pendaftaran nama ya. Dari yang itu yang daftar Badan Hukum baru 27.000. Jadi kalau ini dari 75.000 desa baru 65.000 desa yang punya BUMDes. Dari yang 65 baru 52 yang daftar ke Kemendes. Ini persoalan publikasi kita terhadap BUMDes. Tantangan sosialisasi dan sebagainya. Betul. Kalau dia dari daftar nama sampai dapat Badan Hukum. Ini soal pendampingan kepada BUMDes. Jadi pendamping desa kita itu ya harus selalu diajak mendampingi BUMDes. Jadi persoalan itu. Ya, Pak, Iya, harus lebih aktif. Nanti kalau sudah berbadan hukum sampai dapat NIB, NPWP, itu persoalan kita. Karena itu teknologi informasi. Jadi itu yang paling mudah kita kelola. Setelah itu nanti dia masuk e-katalog dan sebagainya, itu juga persoalan teknologi informasi. Jadi yang penting bagian depannya ini publikasi, sosialisasi, pendampingan beres. Yang ini nanti diurus kita, Kemendes. Kemendes terutama ya BPI karena kan IT. Oke. Oh iya. Wow. Berarti di balik ada yang angka-angka yang muncul tadi Pak, tentunya kita juga ada targetnya ya Pak. Tahun depan kira-kira target Kementerian Desa untuk 85%. Dari BUMDes dari 65.000 itu bisa berbadan hukum. Semua yang berbadan hukum dapat NPWP, NIB dan bisa masuk e-katalog. 100%. Targetnya. Bismillah ya. Ini sebenarnya rencananya keren banget loh. Rencananya programnya keren banget. Tinggal keaktifan dari BUMDesnya aja ya Pak ya, untuk bisa memverifikasi data di awalnya ini kan nanti di bagian akhirnya jangan khawatir nih, Kementerian Desa udah hadir membantu kita semua ya kan. Mantap Michelle. Lagi nyari yang mau tanya. Udah ada lagi nggak ya? Ada dong, pesannya apa nih untuk suatu Emang udah nyampe pesen aja? Udah ada pesan. Udah nyampe pesen. Pesan-pesan buat sobat PDKT di rumah atau mungkin yang lagi nonton ternyata memang penggiat BUMDes Pak, itu apa Pak? Ada pesan-pesan. Nggak boleh pesan, harapan ya Pak. Kalau harapan pesan, Kalau pesan terlalu old school.
Harapan. Kalau harapan nggak old school ya? Enggak Pak, enggak. Oh, Harapan iya. kan menggebu-gebu gitu, kita berharap. Ada kita- jiwa semangat ya. Iya, Ada kreatifnya. Biar Iya. cepat apa Ren? Biar cepat jadi. Nah, yang penting di belakangnya ada kata kekinian aja. Oh iya. Mau itu pisang goreng tapi tambah kekinian jadi Oh iya baru. benar, jadi viral ya Pak. Iya. Iya benar. Jadi harapan kekiniannya itu. Ya, itu sih sebetulnya begini. Kemarin ada buku diterbitkan dari Cina. Hmm. Yang menarik dari buku itu, di situ disebutkan biasanya kita kan kalau ada apa-apa ngundang akademisi, ya kan? Iya. untuk memberi masukan Iya. apa namanya ke kebijakan-kebijakan Iya, kita. Betul, betul. Itu apa namanya, apalagi pengembangan kebijakan seringnya ngambil akademisi, Oh bagian iya. menyusun iya. LPJM manggil akademisi. Iya, ya. iya benar. Sebetulnya saya waktu itu sempat bicara sama Pak Menteri. Pak Menteri juga merasakan hal yang sama. Iya. Kayaknya kita kok lebih maju ya, dari kebijakan kita kok kayak lebih maju ya. Hmm. Karena waktu kita merumuskan kebijakan itu, Iya. Pak Menteri itu hitungan saya ya, Iya. ada sekitar 42 inovasi kebijakan lah. Nah, waktu merumuskan itu nggak ada basis apa namanya hasil kajian atau penelitian baik di kita maupun dari akademisi gitu. Oh. Karena itu betul-betul hal yang baru. ya. Iya. Justru itu yang kemudian diteliti para akademisi. Contohnya BUMDes. Hmm. Sekarang para akademisi jadi meneliti, kemudian pihak-pihak luar, pegiat. Kalau kita ke daerah kadang-kadang disebut, kadang-kadang kebijakannya mengagetkan gitu. Gitu. Iya, iya betul. Ternyata di Cina juga Hmm. 10 tahun terakhir sama. Hmm. Kebijakan itu kadang-kadang bisa lebih dulu Iya. ketimbang apa namanya Produknya, kajian-kajian dan lain-lain. kajiannya. Iya, iya. Nah, jadi ya ini kalau untuk BUMDes ini khas. Ini kalau ada tantangan, Hmm. kita akan bikin kebijakan lebih maju lagi. Jadi harapannya ya segera selalu diikuti kebijakannya. Iya, betul. Karena habis itu nanti akan lebih maju lagi. Betul, Amin. betul. Amin. Contohnya ya, contohnya. Iya. 2021 Hmm. cuma kebayang Badan Hukum, Iya. Iya. nggak kebayang NIB. Iya. Ya. Setelah NIB nggak kebayang ada NPWP Iya. khusus BUMDes, sekarang ada. Kemudian nanti Hmm. laporan keuangan yang bisa diaudit publik. Oh, Jadi makin maju terus yang dulu nggak pernah dipertimbangkan. iya. Itu sih Keren, keren. menariknya kebijakan BUMDes itu. Iya ya Pak ya. Keren. Dan pasti ini jadi PR bersama ya Pak ya. Iya. Untuk memajukan BUMDes, maksudnya bukan hanya di desa, berarti Tapi juga Tapi di kita sampai juga. di pemerintahannya Sampai di juga. Iya, pemerintahan. sampai di meja kita sampai di juga. meja Bapak. Iya betul. Karena kan memang desanya terkait data, kita lah mengumpulkan data tadi ya Iya. untuk membantu lahirnya sebuah kebijakan-kebijakan ya Iya, Pak betul, tentunya. betul, betul. Itulah kekuatan data ya Pak menurut saya sih. Betul. Data dan informasi. Nah, Bapak tuh keperhatian ya Rena, di setiap berapa kegiatan selalu menggaungkan data. Yuk kumpulin data. Iya, betul. Iya. Dulu kan kita mikirnya kayak buat apa gitu. Ya, Tapi ternyata bener-bener kepake ya Pak ya. Kapan sih dulu itu? Pak ini pura-puranya ya Ren ya. Iya, pura-puranya Pak, gimmick aja. Biar kekinian Iya, rasanya biar ya. kekinian. Biar kekinian. Aduh, seru ya. Dan buat saya pribadi Mm-mm. membuka wawasan baru nih, cakrawala wawasan yang Ah, kita di kota penggiat kita di kota ya, bisa dibilang kita hidup di Jakarta, bukan penggiat desa, nggak tahu bahasa ginian, ternyata di desa tuh udah semaju itu. iya gitu. benar. Keren kan? Coba kalau kita nggak bahas ini nggak pada tahu kan yang di rumah, nggak Nggak tahu tahu. ada e-katalog. Iya, nggak tahu ada nggak tahu ya ada e-katalog. usaha-usaha di desa itu yang Taunya buat cuma memajukan yang ada sendiri. Maret lebahnya doang, nggak tahu ada BUMDes gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol kan jangan cuma kita ngobrolin cabai ataupun make up ya. Kita Iya. memikirkan segala pembaruan yang terbaik juga tentunya ya Ren ya. Iya, Karena kan kita semoga Iya. kreativitas Bapak nular ya Iya. ke saya ya. Iya. Karena kan kalau kita ketemu nih yang kita pikirin adalah si itu gitu doang kan ya. Agibah. Pak mau nih Pak. Langsung aja kita kuis. Aduh, tapi kan bikin deg-degan ya. Iya. Mohon maaf ya Pak ya, panjang bener kita gibahnya ya Pak. Ini tuh kuis cepat, jawabannya cepat. Kuis cepat-cepat. Iya.
Lu duluan Ren. Tolong no agak excited dikit. Iya. Enggak, karena kan Saya udah cepat-cepat. Iya. saya kan agak takut ya mengajukan kuis ini ya. Allahu Akbar. Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak. Apa ya? Iya. Toko buku atau mall? Toko buku ya, toko buku ya. Toko buku. Tapi kalau toko bukunya di mall gimana Pak? Ya ke toko buku juga. Toko buku juga. Siapa sih yang bikin pertanyaannya nih? Pak, keyboard apa gitar? Keyboard. Asik. Iya. Ternyata Bapak main keyboard juga ya? Iya, dulu saya player waktu SD. Oh. Zaman sebelum ada elektron tunggal. Oh gitu. Masih sampai sekarang Pak tapi main keyboard? Setiap hari apa Pak mainnya Pak? Apa Iya. di saat hujan turun di bawah lah kata Bapak angin. Setiap hari saya main keyboard tapi keyboard laptop gitu kata Bapak. Masih Pak tapi nyanyi gitu Pak, masih Pak. Ya, ada di rumah sih. Oh ada di rumah, oke. Cuman lebih banyak jamnya di kantor daripada di rumah. Oh berarti lebih banyak keyboard di atas laptop tadi. Atau biar balance keyboardnya bawa ke kantor Pak. Lanjut, aku ya. Wartawan atau pelukis? Wah. Bapak terkejut ya? Iya, jadi Bukan pilihan gitu. Oh, bukan pilihan Pak, gimana Pak? ya itu apa ya? Ya dulu saya mau jadi wartawan memang. Karena orang tua wartawan sih, jadi dari keluarga wartawan. Oh gitu. Wartawan yang apa namanya itu? Yang di rumah itu kadang-kadang kacanya pecah. Kadang-kadang pintu digedor gitu. Jadi karena orang tua menulis tentang pungli, Iya. ya. Kemudian tiba-tiba kaca pecah karena dilempar orang tak dikenal gitu kan. Menulis tentang pengemis dan sebagainya, Iya. terus digedor-gedor. Di zaman itu lagi. Iya, di zaman Iya. itu. Di zaman itu lagi ya tahu ya. Iya. Iya, seperti iya. itu. Iya, Jadi belum ada kebebasan pers seperti sekarang. iya, ada gunanya sih. Sudah pasti kalau ada lapisan bawah dan lapisan atas, Iya. cenderung akan membela yang lapisan bawah. Oh iya. Karena pengalaman sejak kecil. Iya. Seperti itu sebetulnya. Dan berarti Bapak dari dulu udah ditempa mentalnya ya Pak ya untuk jadi maksudnya kagetan gitu ya? Enggak. Untuk yang pro kontra tadi. Iya, untuk yang pro kontra. Jadi maksud saya bahwa enggak itu juga satu. Poin keduanya berarti ada turunan genetik bahwa Bapak berani membuat gebrakan baru, berani Iya. apa ya kayak mungkin Bapak melihat orang tua Ya, berani bisa aja. menulis hal-hal yang orang mungkin nggak berani tulis. Kalau Bapak kan sekarang berani melakukan menerima tantangan. iya, berani menerima tantangan. Masalah pro kontra mah itu ya hadapin nanti. Iya, baru ingat ya, psikolog memang ya. Jadi. Iya, alhamdulillah, Mak. Nah, kalau pelukis, Iya. ya itu memang apa ya, sejak kecil itu, sejak kecil. Oh, senang melukis. Sebelum TK. Ya. Sebelum TK itu gambarnya apa Pak? Kalau sebelum TK, kalau kita dulu kan cuma gambar gunung Iya. doang, ada jalannya, ada padi-padinya gitu doang. Iya. Enggak lah, enggak seklise itu. Enggak bagus itu. ya. Terus ya kita dapat, seingat saya sih, ya mungkin karena agak aneh ya waktu itu. Mungkin karena lukisannya aneh. Jadi ya apa namanya, lebih sering juara 1. Bukan aneh, itu namanya bagus, Pak. Kalau Bapak mah Ya, itu begitu. sih. Itu namanya estetik, itu Iya, namanya iya, itu. rendah tuh meninggi tuh. Iya, itu benar, sebenarnya. Nah itu, jadi SD sih itu, SD. Oh, SD. Sehingga pernah dapat beasiswa ke Paris. Wow. Melanjutkan ke SMP ya nggak SMP kan, langsung sekolah seni di Paris. Tapi ya nggak Diambil, Pak. diambil. Kenapa Pak? Kenapa, Ya. Pak? Ya belum, mungkin orang tua menganggap nggak lazim. Masuk pesantren lazim. Oh iya, masuk Tapi ke seni. Paris. Iya, seni lagi gitu ya Pak. Ya Iya. mungkin ya beberapa pemikiran kan mungkin Iya, belum. Iya. beda. Iya. Itu betul. sih. Jadi akhirnya ya begitu. Oh iya. Tapi saya pernah dipanggil sebagai tamu presiden Wow. waktu SMP Wow. untuk melukis apa namanya itu, upacara 17 Agustus selama 10 hari beberapa. Bapak berarti ke istana? Oh iya, ke istana. Wow. Keren. Ya kayak gitu sih anu. Keren, Pak. Kenapa pelukis dan wartawan agak sulit
Nah Ya, iya Pak. sebetulnya nggak sulit sih. Jadinya gimana Pak? Ya Seandainya- dua-duanya aja. Dua-duanya. Iya. Bukan sebuah pilihan ya Pak ya. Kalau misalnya 2 kenapa harus 1? Iya betul. Tapi Bapak cerita Bapak ngikutin saya film Ada Apa Dengan Cinta. Bus. Iya kan? Itu bapaknya Rangga Pak, Bapak nonton nggak? Ada Iya. Apa Dengan Cinta 1 ya? Rumahnya tuh di ini kan, ditimpuk-timpukin sama bom molotov Pak, gara-gara bapaknya wartawan dan juga berani menulis hal yang itu. Kasihan golek nanti. Oh ya. Nyari potongan video itu untuk menjelaskan. Rek tolong dimasukin ya, nggak mau tahu di insert potongan waktu rumah Rangga dilempar bom molotov. Tapi Rangga di Bandara coba jangan lupa kan, ternyata Rangga lebih milih ke Amerika waktu itu. Jangan-jangan cerita itu terinspirasi dari kisah hidup Bapak ya. Lanjut, Pak Michelle. Plus atau Iwan Fals? Enggak lah, Iwan Fals itu Iya. kesukaannya Pak Menteri. Oh. Itulah sebabnya kalau BPI ada acara dan ada Pak Menteri, Iya. saya sarankan ada lagu itu. Oh. Terus kalau gitu. Kus Plus berarti kesukaan siapa Pak? Ya, Kalau Kus Plus kesukaan siapa Pak? ya itu. Iya iya. Jadi apa namanya di rumah itu selain banyak buku, banyak kaset. Oh, masih ada koleksi kaset Dita gitu Pak? Ya nggak tahu sih itu kan di rumah di sana ya. Oh. Nggak saya bawa ke rumah saya, tapi Oh. kaset dari harga Rp75. Wow. Jadi ya sudah lama. Wow. Yang paling enak didengar memang Kos Plus sih. Asik. Tapi jangan disuruh nyanyi nggak bisa. Baru mau minta tolong nyanyi Pak. Baru mau minta tolong nyanyi Pak. Nyanyi nggak Pak jadi Pak? Nyanyi favoritnya apa Pak yang Kus Plus itu Pak? Lagunya Pak. Lagu paling favoritnya apa? Aduh, yang paling gampang itu apa Semut-semut namanya? kecil. Ya. Kalau susu. Oh iya kalau Aji susu. sering duet kali sama Pak. Iya bener gue sama Pak Haji. Pasti udah tahu, pasti. Oke terus. Aku ya. Iya. Nastar atau keripik singkong? Wah. Nastar lah. Meskipun itu membahayakan. Karena apa Pak? Oh gulanya tinggi. Tepung. Enggak, ini apa baju dari masa Pak Haji sudah enggak cukup. Oh iya karena tepung ya Pak ya. Oh Bapak pencinta nastar. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi Iya, Pak. iya, iya. Seandainya Bapak bukan menjadi kepala badan, Bapak ingin menjadi apa? Apa ya? Apa ya Pak? Kan selama ini cuman apa namanya? Enggak tahu sih. Bingung ya Pak. Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa kok Pak. Itu Nggak, spontanitas saya jadi takut sendiri takut salah nih. Pak mohon Nggak, maaf dulu Pak, saya salam nggak- dulu Pak. nggak kebayang. Lupa saya takut sendiri nih, Pak. Enggak lah, Iya, enggak iya. lah. Iya. Enggak masalah. Ya sebetulnya enggak jadi apa-apa juga enggak masalah sih. Punya apa Karena- gitu kebayang apa ya. jadi pelukis ternyata pengennya kalau Nggak. seandainya sekarang. Ada apa namanya itu? Ada perkataan dari sebenarnya bukan perkataan, tulisan ya, Iya. dari Pramudia Anantatur. Iya. wah, Menjadi intelektual harus terbiasa sendiri. Oh. Padahal tadi itu gara-gara kenapa berani ini berani itu, ya kalaupun sendiri aja nggak apa-apa juga. Oh. Meskipun nggak ada yang mendukung misalnya ya, Iya. ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau nggak jadi kepala badan apa ya? Ya paling cuman pekerjaan sejak SD, Apa tuh, Pak? membaca dan menulis. Oh, Cuman itu. keren. Kalau saya ditanya kalau bukan menjadi badan sekarang mau jadi Saya apa? tahu itu. Make up artist. Iya. Betul Pak, betul ya. Saya juga ampun. tahu dia. Apa Pak? Menjadi ahli gizi di perusahaan obat. Bapak kalau mau konsul ahli gizi bisa. Iya. Kayak gini loh. Ya. Gizi nastar tuh emang gimana tuh, Cel? Aduh gimana ya, boleh Bapak tetap dikonsumsi asalkan dalam jumlah yang terbatas ya Bapak. Jangan Mulai nih berlebihan. Pak. Mulai Pak. Ngomong sama Aduh. Pak Ivan nggak bakal ada habisnya Iya. juga karena terlalu banyak hal yang harus kita kulik-kulik lagi dari Betul. Pak Ivan karena Betul. seorang kepala BPI tentunya bukan narasumber yang luar biasa ya Ren ya. Seorang kepala BPI tentunya bukan narasumber yang
luar biasa ya Ren ya. Bukan narasumber yang luar biasa ya Ren ya. Bukan narasumber yang luar biasa. Kebiasaan. itu perlu jadi itunya, Le. Bukan luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Mohon maaf. Iya. Gimana sih? Menjadi kepala BP bukanlah hal yang biasa. Lupa ya. Bukan hal yang biasa. Oke, Ren, tentunya hari ini kita udah dengan senang, bahagia mendatangkan narasumber kita yang luar biasa. Keluar lagi nih bahasa luar biasa dari mulut Michelle. Karena Yakin yang tadi di-cut? Yakin yang tadi di-cut? Oh ya, tadi Saya takut dia dihujat Pak, kasihan Tapi Pak. nggak tahu nih kalau misalnya Golek sama Fauzan sama si Beok lagi resenya, saya nggak tahu itu Iya, kan bagaimana kalau saya suka mereka. digede-gedein kepalanya. Nah ini dulu diulang-ulang kata-kata. Iya, bukan bukan luar biasa nanti gitu-gitu. Ntar jadi ekor baru lagi. Rasa sakit tapi gitu. Aduh, seru banget nih ternyata. Banyak banget yang bisa, kalau saya pribadi ya ini ya, banyak hal yang bisa saya ambil dari sosok Bapak Kepala BPI gitu. Mungkin nanti ada yang di bawah, Karena kan harus memiliki mentor. iya, mulai sekarang nih, kenapa? Nggak takut, nggak jadi. Memang banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari sosok Pak Kepala Badan secara pribadi menurut saya Pak, dan juga sebagai Kepala Badan gitu, seorang Kepala Badan. Apa itu? Kalau saya sosok Bapak, jadi kalau Bapak udah mau, kasar nggak ya bahasanya? Kalau udah punya mau, kasar nggak nih Pak? Enggak. Itu memang bener gitu, harus dilakukan dan harus jadi gitu, bukan hanya omongan gitu Pak. Maksudnya punya mau dalam hal yang positif ya, maksudnya punya kepikiran insight, oh saya mau bikin kayak gini, kayak Bumdes harus dibenahi, Bumdes harus masuk data-datanya, harus dipermudah proses perizinannya semua. Kasarnya kan itu Bapak udah punya pemikiran ya, itu benar-benar dilaksanain dan beres gitu, bukan hanya bertanggung jawab ya intinya. Yes, itu maksudnya adalah niat dan tanggung jawab ya. Seperti kami juga di podcast ini, Curhat. Bapak tuh jadi emang masif gitu. Kadang kalau kitanya juga yang lagi, namanya juga up and down ya Pak ya, umur segini lagi lucu-lucunya Pak. Iya lagi lucu-lucunya umur segini Pak. Iya, Bapak yang malah, yuk ada yang bisa dibantu, ada masalah apa gitu. Maksudnya kenapa lagi turun performanya, kenapa lagi nggak semangat, itu tuh memang jadi ngerasa, kalau saya pribadi ya jadi ngerasa, oh kita tidak ditinggalkan gitu, maksudnya memang benar-benar diperhatikan secara pribadi gitu. Dan kalau Bapak secara Kepala BPI ya itu keberanian Bapak membuat inovasi yang kreatif dan cepat dan jadi gitu. Walaupun memang banyak pro kontra ya Pak ya, karena tidak semuanya mungkin sama ritme kerjanya. Iya, benar. Tapi ya kami juga kehidupan, tepuk tangan dulu aja. Jalanin aja. Yang penting selama punya niat, bertanggung jawab, terus pasti akan jadi. Iya, selama punya niat baik ya Pak ya. Kan ini baik, benar-benar niat baik, bertanggung jawab dan dijadikan hal yang positif, itu pasti kontroversi mah udah biasa. Alam pun berbahasa. Spontan dong. Kalau kita cuma punya niat nih, kayak kita nih niatnya mau A sampai Z, cuma kita yang aduh takut ntar nggak jadi, ya udah nggak jadi gitu. Namanya sekarang tuh kita hidup di BPI ya. Kenapa Ren? Harus kreatif, cepat dan jadi. Oke, podcast ini akan tayang di YouTube BPI Kemendesa setiap Jumat sore pukul berapa Ren? Pukul 17.00 WIB. Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share, dan klik lonceng merahnya. Oh itu kamera aku, mohon maaf. Oke, saya Michelle Harrison. Saya Barin Ronevika. Saya Ivanovic Agusta. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. PDKT makin dekat dengan desa. Terima
Siap.